Selamat pagi semuanya. Materi yang saya posting hari ini sebetulnya tambahan dari yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Yang saya jelaskan minggu lalu pun sebenarnya belum selesai semua. Tapi kalian sudah baca karena di kuis yang saya minta kalian kerjakan minggu lalu ada pertanyaan tentang itu. Ya, jadi saya akan mengulang sekilas tentang model yang belum saya jelaskan, nanti baru masuk ke yang materi yang barusan tadi pagi. Gitu ya. Ini saya share ke materi yang minggu lalu. Masih materi yang minggu lalu. Oke, yang ini. Di sini ceritanya beda dengan model yang awal kita pelajari minggu lalu. Beda dikit. Jadi di sini bedanya ada istilah back order ya. Jadi back order di situ definisinya adalah ketika kamu menghadapi demand tapi sudah tidak punya barang. Ya, jadi ada permintaan, ada harus produksi tapi tidak punya persediaan. Barangnya kosong sehingga yang demand-nya tadi itu sebetulnya tidak terlayani tapi dijanjikan. Ya, dijanjikan untuk dikirim ketika kamu sudah pesan lagi, istilahnya back order. Tapi ada biaya tertentu, ya, karena orang kalau misalkan barangnya kosong kan sudah ada kerugian kan di situ. Ya, ada yang butuh kan juga ada mungkin harus kembali lagi lah atau apa. Jadi di situ kita seolah-olah supaya yang tidak terlayani tadi tetap mempunyai kesan yang ini dengan usaha kita ada biaya tertentu, entah itu biaya kirim atau apa. Di sini cerita saya janji dikirimkan lagi itu ya, yang biasanya kita nggak perlu ongkos kirim nambah di sini ya. Di sini ada biaya stock out. Kemudian modelnya karena boleh sampai nggak punya barang tapi tetap melayani demand. Kalau yang minggu lalu posisi sediaan inventory level kan harus nggak pernah negatif. 0 boleh habis, malah di situ jadi indikasi kalau sudah habis pesan lagi. Nah ya di sini boleh negatif. Negatif itu memberikan indikasi bahwa kamu sudah tidak punya barang, tapi tetap menerima permintaan sehingga negatif sediaannya negatif. Gambar saya nanti menyesuaikan. Ada notasi Q minus M. Ya, ini adalah banyaknya stock out maksimum yang diperbolehkan, sedangkan Q banyaknya pemesanan. Mungkin kamu agak membayangkannya susah, kecuali sudah saya kasih gambar di sini ya, sebentar ya. Ini saya kasih gambar nih. Jadi gambarnya ini kalau saya jelaskan dari posisi terendah ke posisi tertinggi itu tetap besarannya Q bintang, ya, banyaknya barang yang kita pesan. Jadi misalkan contohnya kamu memesan sebanyak 250 unit. Nah, di sini sebanyak 250. Tapi di sini diperbolehkan kalau yang minggu lalu ini kan posisinya garis ini mulai dari 0 startnya. Ya, startnya dari 0. Kalau sekarang startnya malah dari sumbu negatif. Di situ totalnya 250, tapi karena kita turunkan sampai sumbu negatif, otomatis yang ke atasnya kan nggak sampai 250. Ya, ini paling tingginya nggak sampai 250. Jadi di sini misalkan boleh ada stock out sampai 50 misalkan. Minus 50 itu boleh. Minus 50 itu artinya ya kamu nggak punya barang, tapi tetap menerima pemesanan sampai 50 unit. Itu artinya begitu. Ya. Berarti posisi tertinggi di sumbu Y kan bukan lagi 250. Berapa jadinya? Kalau kamu totalnya punya total 250, tapi posisinya di sini dibolehkan satu saat itu tidak punya barang, tapi tetap menerima pemesanan permintaan sampai 50 unit. Berarti yang atas ini kan sisanya ya, sisanya. Tinggal berapa? 200. Nah, notasi itu sudah saya tunjukkan di slide sebelumnya tadi. Yang Ki bintang ini 250. 200 ini M-nya.
Ya, sedangkan posisi minus 50 itu dinyatakan sebagai M minus Q, ya. Betul kan? 200 kurangi 250 sama dengan minus 50, ya. Tapi kalau misalkan mau dibahasakan yang lain ini, lihat. Nih, apa sih M? Posisi sediaan ketika dikurangi back order tadi tertinggi 200 kan contoh saya. Ya, posisi sediaan setelah dikurangi back order 200, ini banyaknya yang dipesan, terus ini level terendahnya. Nanti ya, posisi sediaan tertinggi 200. Lihat di situ contohnya. Ya. Jadi di sini ada posisi tertinggi, posisi terendah minus ya. Kemudian pemesanan sejumlah berapa. Tetap. Sehingga persamaannya bukan lagi yang kemarin kan ini Q ya. Kalau yang model yang tanpa back order di sini Q min DT. Di sini punya saya jadi M minus DT karena posisi tertingginya M. Bukan lagi Q. Kenapa? Kalau kamu masih belum paham yang dari aspek sini, misalkan yang ini ya. Ini kan ada barang datang 250, tapi kamu sudah terlanjur menjanjikan ke pelanggan 50 yang belum ada barangnya. Sehingga begitu barang datang 250, 50-nya itu duluan dipakai untuk back order dulu. Sehingga kamu on hand istilahnya ya. Bekerja atau beroperasi dengan real barangnya itu hanya 200. Karena yang 50 begitu barang nyampe langsung dipakai untuk memenuhi apa? Stock up-nya. Ya. Jadi kamu beroperasi kosong tapi tetap menerima permintaan sampai 50 unit, begitu barang datang 250, yang 50 dikasihkan dulu ke yang tadi dijanjikan, sedangkan kamu beroperasi hanya dengan 200. Makanya ini yang tertinggi selalu 200 saja, nggak sampai 250. Karena yang 50 selalu dijanjikan seperti itu. Ya. Nah, sekarang masalahnya apakah besaran-besaran yang lain perubahannya apa daripada dibandingkan dengan yang model sebelum. Ini coba dilihat. Modelnya kan begini. Otomatis ketika barang habis itu kapan? Kamu bisa lihat. Barang habis kapan ya? Habis itu ketika IT sama dengan 0. I kan barangnya, sediaan. Kapan itu? T-nya terjadi pada saat M per D. Ini coba saya bersihkan. Jadi barang habis itu di gambar saya ini terjadi di posisi ini. Di posisi A. Titik A, ini adalah titik ketika barangnya habis. Ya, kapan itu kalau dihitung dari titik O ke sini, itu panjang waktunya M per D. Terus dari A ke B ini apa yang terjadi? Kamu beroperasi tanpa barang. Kamu enggak punya sediaan sama sekali, gudangmu kosong, enggak punya barang. Tapi tetap menerima permintaan sampai sebanyak 50 unit tadi. Ya, barangnya kosong tetap diterima permintaannya. Berapa lama? Ya tinggal ngurangi. Karena sebetulnya satu siklus ini tetap seperti cerita minggu lalu. Ya, jadi di sini nanti saya jabarkan lagi. Ini satu siklusnya tetap ceritanya seperti minggu lalu yang besarnya Q per D. Ya, jadi nanti tinggal AB itu selisihnya. Ya, cuman di sini saya ingin tambahkan lagi. Kalau dilihat dari cerita ini tadi, komponen biaya-biaya yang lain tetap. Sehingga sewaktu kamu mau memutuskan kapan pesan, di sini sesuai cerita saya tadi, nunggu sampai barang yang dijanjikan itu atau back ordernya itu sampai paling sebanyak-banyaknya Q minus M. Nih. Jadi dari contoh saya tadi, kamu punya beroperasi dengan gudang kosong, tapi masih membolehkan sampai terjadi 50 kekurangan barang atau 50 permintaan yang masuk, ya. Berarti di sini Q minus M ini besarnya 50, tapi sudah statusnya status back order. Ya, berarti kalau ditanya kapan memesan, ya nunggu sampai demand masuk sebanyak 50 yang tidak terlayani, baru dilakukan pemesanan lagi. Makanya ini bunyinya ini saya. Kapan pesan? Saat stoknya sudah stock out-nya sudah maksimum. Kalau kamu membolehkan hanya sampai 50 stock out, ya sampai 50 stock out itu segera pesan lagi. Ya, kalau masih 25, stock out-nya masih 25 dianggap belum.
masih nunggu lagi. Stock out-nya masih 10 belum. Ya, setelah sampai 50 segera dilakukan pemesanan lagi. Ya, ini contoh. Bu, kenapa 50? Contoh, nanti pakai hitungan. Seperti yang kalian kerjakan di kuis kemarin itu ada hitungannya sendiri. Ya, pesan berapa? Tetap berapanya sebanyak Q. Ya, cuma nanti di sini hitungan M dan Q itu hasil dari optimasi biaya minimum. Ya, optimasi biaya minimum minggu lalu sudah saya sediakan, saya jelaskan. Ini ya, masih asumsinya lead time demand sama dengan 0. Begitu pesan langsung datang. Terus habis itu Q dan M itu strukturnya muncul di total cost nanti. Ada total cost. Kalau yang minggu lalu total cost-nya itu hanya fungsi dari Q. Sekarang ada tambahan. Total cost fungsi dari M. Q dan M. Ya, ini hubungan biayanya nanti di sini. Nah, di sini saya tunjukkan dari satu siklus O sampai B itu siklusnya tetap ya Q per D seperti minggu lalu. Cuman di situ ada dibagi dua. Segmen yang pertama OA itu ketika kamu masih punya barang, masih punya persediaan. Lama waktunya tadi sudah saya tunjukkan M per D. Itu kan mulai barang penuh sampai barang habis tadi itu. Itu hitungannya yang IT sama dengan 0, ketemunya M per D ini tadi. Terus A sampai B itu selisih. Jadi kalau ditanya segmen AB berapa lama, kamu kurangi aja. Q per D dikurangi M per D. Itu nanti dipakai untuk menghitung lama waktu, ada harus menyimpan, ini nanti yang berperan holding cost, yang di sini yang berperan nanti stock out cost. Jadi ada dua biaya, kalau minggu lalu cuma holding cost sama biaya pemesanan. Sekarang ada tambahan biaya pemesanan, holding cost, stock out cost. Ya, jadi ada 3. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Di periode yang awal, ini ketika menyimpan, yang ini ketika kehabisan. Nah, yang muncul biayanya biaya stock out. Sekarang komponen biaya sama seperti minggu lalu dengan tambahan biaya stock out. Ada biaya pemesanan rumusnya sama. Biaya penyimpanan bedanya nanti hanya di jangka waktu. Biaya pemesanan stock out sama strukturnya. Saya tunjukkan ya. Jadi di sini, misalkan penyimpanan. Penyimpanan itu kan kamu dalam satu siklus ini biayanya H. Kemudian berapa lamanya minggu lalu sudah saya jelaskan. Itu rata-rata. Dari titik terendah dan titik tinggi dibagi 2. Titik rendahnya sekarang 0. Titik tertingginya kalau minggu lalu Q. Sekarang M. Ya, kalau minggu lalu ini kan tertinggi Q. Sekarang tertingginya M. Terus lama siklus itu yang OA. Jadi kalau H-nya tetap kali titik tertinggi sekarang M, titik terendah tetap 0 dibagi 2 sebagai rata-rata. Sedangkan lama siklusnya OA. OA tadi besarannya M per D. Gitu kan? Nah, ada yang bisa disederhanakan, kalau nggak ada ya kita masukkan aja di sini, berarti kan ada suku H, M kuadrat per 2D. Ya kan? M kali M 2D. Masih belum dikalikan banyaknya siklus di dalam 1 tahun. 1 tahun banyaknya siklus tetap nggak berubah. Kita cuma membagi 2 satu siklus itu ada yang ada on hand inventory, ada posisi stock out. Ya. Banyaknya siklus per tahun minggu lalu D pergi kan rumusnya. Ya, D pergi. Itu kamu kalikan dengan hasilmu ini. Jadi penjelasan saya tadi sudah saya rangkumkan di sini. Ini yang saya highlight kuning. Tadi hitungan saya. Terus dikalikan D pergi, hasilnya yang total itu. Secara keseluruhan, rumus ini. Itu ketika menyimpan. Ketika stock out gimana? Sama, nanti bedanya hanya di sini. Di H nanti kita ganti dengan S. Rata-rata bukan rata-rata banyaknya penyimpanan, nanti diganti dengan rata-rata banyaknya stock out kali lama waktunya. Kalau tadi kita pakai OA, sekarang pakai AB. Ya, jadi di slide ini, nih lihat.
Untuk stock out, saya pakai AB, bukan lagi OA. Karena waktunya kan yang itu. Jadi selama OA ini barang ada. Selama AB saya stock out. Selama OA saya menyimpan holding cost yang muncul. Selama AB saya kehabisan stock out yang muncul. Ya. Jadi di sini AB hitungannya lamanya satu siklus dikurangi lamanya barang masih ada. Satu siklus Q per D, barang ada lamanya M per D. Jadi selisih inilah lama waktu ketika kamu sudah tidak punya barang, tapi masih menerima demand. Ya, masih menerima demand. Di situ rumusnya sama, ini S yang tadi, kalau tadi H toh, sekarang S. Ini tadi rata-rata menyimpan, sekarang rata-rata stock out. Karena rata-rata, kenapa harus rata-rata? Kan ada banyak alternatif, tapi yang saya pakai nanti titik terendah dan titik tertinggi di sini. Titik terendah, titik 0 dan titik, bahasanya sih kalau dari gambar terendah ya, tapi sebenarnya istilahnya kan stock out terbanyak di situ. Pada saat titik A, saya tidak punya barang, 0. Pada saat terendah, stock out-nya sebesar ini, Q minus M. Jadi di jumlah, di rata-rata, dibagi 2. Nih. Kalau tadi M plus 0 dibagi 2. Sekarang Q minus M plus 0 bagi 2. Ya, yang di slide sebelumnya. Ini periode stock out saya pakai yang ini. Periode stock out saya menggunakan yang selisih OP dan OA. Nah, kalau kamu gabungkan, nah, hitungannya nih. Ya. Jadi Q minus M per 2 tadi asalnya dari titik paling stock out terendah sebanyak Q minus M, stock out terbanyak Q minus M, atasnya sini titik 0. Jadi dari titik 0 dan titik Q minus M dibagi 2. Sedangkan periode yang Q minus M per D. Rumusnya ini hasilnya dikali jumlah siklus sama seperti tadi. Hasilnya seperti ini, sedikit perbedaan ya dengan yang tadi munculnya H. Sekarang ada unsur M-nya. Kalau tadi hanya unsur Q, sekarang ada unsur M. Digabung, semuanya digabung nanti. Biaya pemesanan sama, tidak ada perubahan. Ya, biaya pemesanan sama, logikanya karena setiap kali pesan muncul biaya K, terus kamu melakukan pemesanan D per G. Nah, di situ akhirnya digabung. Bentuknya ini tadi komponen menyimpan, komponen stock out, komponen memesan. Yang P kali Q nggak saya masukkan. Boleh saja sebenarnya kamu masukkan, tapi nanti nggak berpengaruh terhadap solusi ya. Nah, sama seperti yang EOQ pertama kali, itu P kali struktur yang harga per unit itu kan ternyata nggak mempengaruhi solusi. Ya. Terus, dua ini total cost yang terdiri dari 3 suku membentuk total cost yang H itu adalah besaran biaya yang sudah diketahui, H sudah diketahui, S sudah diketahui, K diketahui, D diketahui. Ini yang nggak saya tandai semuanya belum diketahui. M, Q. M dan Q di sini tidak diketahui, justru itu yang jadi solusi. Ya, solusinya nanti dicari supaya Q dan M meminimumkan total cost. Kalian saya minta membuktikan. Nanti di tugasnya silakan dibuktikan. Ini sudah saya tunjukkan caranya dengan penurunkan parsial. Parsial terhadap Q, parsial terhadap M, hasilnya harus 0. Nanti solusinya yang ini. Ini solusinya untuk Q, ini solusi untuk M. Sedangkan EOQ rumusnya tetap seperti yang minggu lalu. EOQ yang minggu lalu bunyinya yang akar 2K D per H. Di stepnya kamu mengerjakan EOQ dulu, setelah ketemu baru melakukan rasio antara cost-cost, ini holding cost, stock out cost, ya, dibagi dengan stock out cost. Yang ini stock out cost dibagi dengan holding plus stock out yang sama-sama di akar jadinya. Sudah kalian coba rumusan itu di minggu lalu kan? Ada soal terakhir yang saya tanyakan. Kalian ikuti ini ya, ada pembulatan sedikit tapi ada juga yang masih salah ya. Jadi itu.
Sudah contohnya nggak usah saya jelaskan lagi, tapi yang jelas nanti kalau misalkan ini ya, ini nanti jangan lupa kemarin juga kalau waktu ngerjakan kuis, satu yang saya cermati, unit waktu, sebagian besar sudah betul. Jadi ini unit waktunya kalau misalkan demand itu per tahun, contohnya seperti ini, jika kamu menemukan biaya yang bukan per tahun, coba itu dibawa ke satuan tahun. Jadi yang saya kasih kemarin kan ada H itu biayanya per bulan apa ya? Biayanya per bulan, sehingga harus dirubah ke per tahun supaya setara dengan demand yang per tahun. Oke. Kemudian apalagi? Di contoh ini satu selain tadi ceritanya jangan lupa interpretasi. Jadi kalau kamu disuruh ditanya tentang tingkat sediaan maksimum, jawabannya yang ini, M-nya. Kalau ditanya berapa banyaknya pemesanan, ya tetap rumus Ki bintang ya, rumus Ki bintang. Ini saya salah kalau ngomong EOQ, karena EOQ kan beda dengan Ki bintang di kasus ini. Kalau EOQ kan hanya rumus ini EOQ, rumus ini. Kalau Ki bintang, EOQ masih harus dikalikan dengan H plus S per S, akar. Ya, di situ. Jadi pertanyaan saya sebetulnya kurang bagus ini. Jadi sebenarnya pemesanan optimal, Ki bintang. Ini order optimum. Terus tingkat sediaan maksimum, M bintang sudah. Maksimum stock out, tadi selisih antara pesan dengan tingkat sediaan maksimum seperti gambar saya tadi yang begini, yang pemesanan sebanyak ini, Ki bintang, kemudian di tengah-tengahnya seolah-olah sumbu 0 di sini yang memisahkan, sehingga di sini tertinggi hanya M, di sini dibuat minus gitu kan, boleh minus, turunnya di situ sebesar Q minus M. Ya, itu sudah kalian coba di soal minggu lalu. Jangan lupa semua kemarin kalaupun belum dibulatkan masih saya benarkan. Tapi kalau kalian sesuaikan dengan soal yang bicaranya unit, jangan lupa hasilnya dibulatkan ke satuan terdekat ya, ke desimal terdekat. Karena barang kan nggak ada desimal sebenarnya, banyaknya barang. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Untuk yang model sediaan dengan stock out, siapa tahu masih ada yang perlu ditanyakan. Jadi Farhan izin bertanya, Bu. Siapa yang mau tanya ini silakan. Farhan, Bu. Uh. Dan itu kan hasilnya kan bentukannya frame, Bu. Kalau misalnya interpretasi bilangnya frame apa unit? Frame itu kan unit kan. Oh. Ya boleh. Frame itu ini loh. Apa? Frame kacamata itu. Ya satu unit frame gitu, bolehlah dibilang begitu. Ya. Ada lagi? Siapa? Tanya? Nggak ada? Bu Samudra mau tanya. Mana mukanya nih? Nggak kelihatan. Ya. Apa? Jadi kan tadi kan bilang dibulatinnya ke satuan terdekat. Nah, sedangkan yang kita tahu bahwasanya kalau barang itu kan kalau semisal komanya meskipun mendekati misal 2,9, otomatis kan barang itu masih belum jadi, kayak masih dua gitu. Belum 3 gitu. Belum 3 gitu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Nggak usah sampai segitunya mikirnya. Jadi tetap dibulatkan satuan terdekat. Nanti ngikuti aja hitungannya, pokoknya harus cocok. Ya, jadi Q minus M, hubungannya Q, hubungannya M, hubungannya Q minus M nanti harus cocok. Nggak usah sampai kamu pikirkan segitu, tetap yang terdekat, desimal yang terdekat. Ya, nanti pasti ngikuti kok. Tapi tunggu dulu, membulatkannya setelah semua hitungannya jadi ya. Oh iya, Bu. Jadi Q bintang dihitung dulu, M bintang dihitung dulu. Setelah hitungannya semua jadi, baru nanti kamu bulatkan. Oke, ya. Ya, udah. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Enggak ada, saya masuk materi yang tadi saya share hari ini. Itu tentang asumsi ketika, mana ya ini ya? Sebentar, saya ceknya. Mudah-mudahan benar yang ini.
Oh, bukan. Tunggu. Bukan. Ketika lead time demand tidak sama dengan 0. Ya, jadi ketika kamu menghadapi permintaan, terus sewaktu, kok ini lagi? Ketika kamu melakukan pemesanan, tapi ketika mau menunggu barang datang itu butuh waktu. Ketika barangnya datang butuh waktu tidak langsung, ya. Jadi nggak bisa begitu kamu pesan barangnya langsung datang, itu nggak bisa. Nih, ada asumsi yang kita modifikasi. Jadi kalau minggu lalu L sama dengan 0, begitu kamu habis pesan datangnya langsung. Sekarang ya ada tambahan lead time demand. Lead time tidak sama dengan 0 istilahnya. Jadi di sini kalau minggu lalu ketika posisi sediaan 0, kamu pesan lagi, begitu pesan barang langsung datang. Nah, reorder point di sini adalah posisi sediaan ketika harus dilakukan pemesanan. Saya perkenalkan istilah ini, ya. Tapi sebenarnya minggu lalu tuh sudah implisit ya, secara nggak langsung saya jelaskan. Jadi ketika kamu punya barang sudah habis, ya gudangnya kosong, itu istilahnya titik pemesanan ulang. Ya, jika sudah kosong, segera pesan lagi. Ya. Nanti di konsep yang L tidak sama dengan 0 ini tidak harus nunggu habis. Ya, karena kita punya waktu tunggu. Ya, jadi di sini ketika lead time saya rubah tidak sama dengan 0, berarti kan apa? Logika saja. Ketika kamu butuh waktu untuk memesan, misalkan waktunya sehari, ya, nanti saya undang lagi kalau sampai ini berakhir ya sesinya. Ketika kamu punya lead time 1 hari, maka jangan nunggu barang kosong baru pesan, nggak masuk akal. Kecuali kamu melakukan stock out, boleh stock out kayak yang tadi. Jadi di sini saya balik lagi, nggak boleh ada stock out. Barang kosong, padahal nunggunya masih besok. Berarti dalam sehari itu kamu kan tidak beroperasi ya, nggak bisa melayani pelanggan karena barangmu habis. Logikanya apa? Ketika kamu mau melakukan pemesanan, jangan nunggu IT sama dengan 0. Reorder point-nya harus dirubah. Ya. Gimana? Kalau 1 hari nunggunya, berarti kan policy-nya harus, ya paling tidak ketika saya melihat gudang saya itu masih punya barang yang cukup untuk sehari, saya boleh pesan lagi sudah. Misalkan sehari butuhnya 10 barang. Ya, dalam sehari itu permintaannya 10 per hari. Berarti sewaktu saya observe gudang tinggal 10, itulah saya memutuskan harus pesan lagi. Ketika gudang saya masih 20, berarti di sini masih cukup ya, masih banyak ini, masih banyak. Kan pesannya cuma butuh waktu sehari. Dalam sehari saya habis 10, berarti 20 ini nanti hari ini habis 10, masih sisa 10. Kalau saya pesan lagi nanti numpuknya terlalu banyak di gudang. Kalau 10 hari ini tinggal 10, itu saya pesan. Kenapa? Karena ekspektasi saya 10 hari ini habis dalam 1 hari. Begitu gudang kosong, barang yang baru sudah datang. Masuk akal ya cerita saya ya. Jadi kalau gudang saya masih ada 10, jangan pesan dulu. Karena sehari kan cuma butuh 10. Berarti hari ini tinggal 10 unit. Besok habis 10 unit baru habis. Gitu. Kalau 10 unit hari ini, sisa hari ini tinggal 10 unit, itu yang benar. Pesannya harus sekarang. Karena kalau saya nggak pesan sekarang, 2 hari lagi kosong ya, nggak punya barang di sini. Gitu. Jadi di sini yang dipentingkan adalah karena lead time tidak sama dengan 0, saya harus memperhitungkan demand selama permintaan. Jadi selama permintaan itu kira-kira barangnya harus ada, selama lead time barangnya harus saya tetap sediakan berapa. Ya, kalau saya tadi 10. Jadi selama nunggu saya masih harus sedia 10 barang. Ya, kalau saya hanya tersedia 5 barang ya ada stock out nanti akhirnya. Padahal di sini ceritanya kan nggak boleh, masih kembali ke asumsi awal, belum ada stock out. Jadi tidak ada stock out, tidak ada stock out.
Gambarnya nanti ada di belakang, cuma nanti ada 2 kemungkinan. Ya, siklus itu cuman singkat, lead time singkat, kurang dari 1 siklus. Jadi kalau kamu pesan setiap 1 bulan gitu, nunggunya sehari, nah itu berarti kasusnya yang ini. Tapi kalau kamu pesannya tiap bulan, nunggunya 2 bulan, berarti kan kasusnya yang ini. Ya, jadi kamu melakukan pemesanan tiap bulan. Ketika pesan ke tempat lain, cuma nunggu sehari 2 hari, berarti masuk yang kasus nggak sampai 1 siklus. Tapi kalau pesanannya per bulan, memesannya per bulan, kamu pesannya di luar negeri gitu misalkan. Barangnya itu kamu import dari luar negeri. Lama waktu tunggunya 2 bulan. Berarti masuk kasus yang ini. Konsekuensinya apa? Ya otomatis lead time demand toh. Jadi kalau misalkan kasus 1, kalau tunggunya singkat, ya selama demand itu ada, selama menunggu ada demand, pasti besarannya tidak akan sebanyak stoknya. IOQ itu yang key ordermu pertama itu. Nah, ketika kamu memesan pertama kali, misalkan ini tadi key bintang notasinya, kalau lead time-nya nggak sampai 1 siklus, ya demand-nya tidak akan memakan semuanya. Sebagian saja, kurang dari. Sebaliknya, kalau kamu menunggu lebih lama dari 1 siklus, ya masuk akal. Ya kan? EOQ itu kan hanya 1 siklus. Padahal nunggunya lebih dari 1 siklus. Otomatis di sini akan terjadi selama nunggu, demand itu akan besar sekali. Lebih banyak dari persediaan dalam 1 siklus. Itu hitung-hitungan proporsional aja kan jadinya. Ya. Terus gambarnya begini jadinya. Jadi saya punya ilustrasi yang kemarin, ya, pengaruh lead time tidak sama dengan 0, kasus yang lamanya tidak sampai 1 siklus. Ini kamu lihat, ya, ini posisi barang tertinggi, yang tadi key bintang, terus setiap hari berkurang, sampai habis di sini. Tapi saya nggak nunggu habis pesannya. Kalau kemarin kan gambarnya di sini tuh naiknya. Nah, naiknya baru di sini tuh artinya pesan di situ. Sekarang saya melakukan pemesanan di titik O1. Di O1 saya menggambarkan garis ke atas, ini seolah-olah berarti saya punya barang yang masih belum sampai, ya. Barang sisanya itu ini, sisa barang saya di sini sebanyak ini sisanya. Misalkan contohnya ini tadi 250 lah misalkan contohnya. Terus di titik O1 ini saya masih punya sebesar 125 misalnya unit. Berarti O1 ya, barang tinggal 125, saya pesan lagi. Pesannya tetap sebanyak 250. Sehingga di sini seolah-olah saya punya banyak sekali barang. 250 plus 125 ini ya. Tapi datangnya masih nanti gitu. Yang 250 itu masih bahasa kalian on the way, belum nyampe. Gitu. Ya. Nah, terus kenapa saya memilihnya 125 bukan angka yang lain? Karena asumsi saya 125 ini cukup untuk memenuhi kebutuhan selama menunggu di sini. 125 kan posisi terakhir ketika saya memesan, besoknya berkurang, terus pada hari terakhir habis 125 ini, sorry, kenapa begini? Nih, pada hari terakhir 125 ini habis, tapi pas saat itu juga barang saya datang. Ya, barang yang pesanannya tadi datang. Berulang lagi siklusnya. Nanti full, berkurang, suatu saat tinggal 125, itu pada saat O2 ini. Saya pesan di situ. Pesan, belum datang barangnya, masih on the way. Nah, tapi 125 ini saya pakai untuk beroperasi selama nunggu. Berkurang, pas ini habis. Pas habis, pas barangnya datang. Jadi konsepnya gitu. Jadi tidak ada penumpukan barang. Karena barang baru datang itu pas habis, pas persediaan habis. Barang datang pas persediaan habis. Logikanya sama dengan yang kemarin. Kemarin nunggu 0. Tapi karena pesannya kan langsung ya. Begitu 0, pesan langsung datang, langsung naik. Kalau sekarang naiknya kan di sini, terus habis itu tibanya setelah di sini. Jadi
garisnya kan di sini putus-putus dulu. Belum datang itu artinya. Ini putus-putus ini artinya barang belum datang. Jadi gitu ya konsepnya. Jadi tidak merubah key, tidak merubah hitungan EOQ, yang berubah hanya kapannya saja. Ini gambar ini, titik ini ya istilahnya adalah reorder point. Bahasa saya apa namanya? LD ini adalah posisi kamu harus melakukan pemesanan ulang. Jadi di sini saya jelaskan LD, saya kasih garis ini. Ya, saya kasih garis ini LD. Nanti di belakang ada penjelasan bahwa LD inilah yang dijadikan reorder point. Ya, ini R. Oh, kok jadi kuning. Jadi reorder point ini adalah titik pemesanan ulang. Ya. Ketika barang tinggal R, lakukan pemesanan ulang. R-nya di sini sebesar lead time demand. Lead time demand tadi rumusnya L kali D. Dengan unit yang benar. Kalau demand-nya per tahun, lead time-nya juga diasumsikan per tahun. Ya, jadi kalau misalnya saya ngomongnya bulan, rubah dulu menjadi tahun. Oke? Nah, less than 1 minute, saya stop dulu. Nanti saya invite lagi ya. Saya daripada putus mendadak, saya stop dulu. Oke, tunggu sebentar.